Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Aditya Trenggono ST MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pilihan material fungsional. Di sini kami akan mempresentasikan proyek material fungsional kami yang berjudul pemanfaatan piezoelektrik pada speed bump untuk konversi energi kendaraan menjadi listrik yang ramah lingkungan. Boleh next. Jadi kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nur Raditya Bimasya dengan NIM 2219, kemudian ada Dapa Nurdiansyah dengan NIM 2259, kemudian ada Rizky Mikael Sregar dan NIM 2263, dan ada Hendrik Panjaitan dengan NIM 2284. Next. Jadi di sini ada 4 buah outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, lalu analisis dan pembahasan, serta yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Next. Masuk ke pendahuluan. Next. Jadi kita masuk ke latar belakang yang mana dapat dilihat bahwa permintaan energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Sementara sumber energi fosil yang selama ini menjadi andalan semakin menipis dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi, gas rumah kaca, dan pemanasan global. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Salah satu potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah energi mekanik dari kendaraan bermotor atau kendaraan mobil, khususnya pada jalan raya yang memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi. Next. Jadi speed bump atau wall tidur biasanya berfungsi hanya sebagai pengendali kecepatan kendaraan tanpa memberikan manfaat tambahan. Padahal setiap kendaraan yang melintas menghasilkan energi kinetik dan tekanan yang dapat dikonversi menjadi listrik melalui teknik piezoelektrik. Piezoelektrik adalah material yang mampu menghasilkan listrik ketika diberikan tekanan mekanis, sehingga sangat cocok diaplikasikan pada speed bump. Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti efisiensi konversi energi yang rendah, ketahanan material, serta biaya instalasi dan pemeliharaan. Selain itu, penggunaan bahan piezoelektrik konvensional seperti timbal zirkonat, titanat, atau PZT juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan speed bump piezoelektrik sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, sekaligus mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomisnya secara besar. Jika berhasil diimplementasikan, teknologi ini dapat berkontribusi pada pembangunan energi bersih karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan fosil untuk energi listrik dan juga sekaligus memanfaatkan infrastruktur jalan yang sudah ada secara lebih efisien. Boleh next. Lalu di sini ada tujuan penelitian yang mana tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja dan efektivitas piezoelektrik dalam mengonversi energi mekanik dari speed bump menjadi listrik. Lalu yang kedua adalah mengetahui desain struktural dan pemilihan material speed bump berbasis piezoelektrik dapat ditingkatkan untuk menjamin daya tahan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan material piezoelektrik terhadap lingkungan. Boleh next. Dan rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana prinsip kerja dan efektivitas piezoelektrik dalam mengonversi energi mekanik dari speed bump menjadi listrik. Lalu yang kedua, bagaimana desain struktural dan pemilihan material speed bump berbasis piezoelektrik dapat ditingkatkan untuk menjamin daya tahan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan material piezoelektrik terhadap lingkungan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya merupakan tinjauan pustaka, di mana yang pertama ada pengertian dari piezoelektrik. Piezoelektrik merupakan fenomena di mana suatu material tertentu dapat atau mampu menghasilkan muatan listrik ketika mengalami deformasi mekanik, seperti tekanan atau gesekan. Nah, konsep ini pertama kali ditemukan pada tahun 1880-an oleh dua ilmuwan terkemuka, yaitu Jacques dan Pierre Curie, melalui penelitian mereka mengenai sifat-sifat material. Nama-nama piezoelektrik ini sendiri mencerminkan prinsip kerjanya, yaitu material yang menghasilkan respon listrik ketika diberikan tekanan mekanik seperti tekanan ataupun gesekan. Terdapat tiga jenis material yang dapat digunakan sebagai piezoelektrik sendiri, di mana yang pertama ada PZT atau lead carbonate titanate, dan yang kedua ada PVDF atau polyvinylidene fluoride, dan yang ketiga ada kristal alami atau kuarsa. Ketiga jenis material ini dapat digunakan pada piezoelektrik dan memiliki pengaplikasiannya masing-masing. Di mana proses ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu penangkapan getaran mekanik oleh struktur piezoelektrik, yang kedua, generasi muatan listrik akibat deformasi material, dan yang ketiga, pengkondisian sinyal listrik yang dihasilkan nantinya. Selanjutnya merupakan konsep dasar dari piezoelektrik. Dapat dilihat seperti gambar yang ada di layar, di mana ketika gaya mekanik diterapkan, ada piezoelektrik, susunan atom dalam kristal tersebut mengalami pergeseran dan menyebabkan ketidakseimbangan muatan positif dan negatif, sehingga menciptakan tegangan listrik. Sebaliknya, jika dialiri listrik, kristal akan memuai dan menyusut tergantung polaritasnya. Efek piezoelektrik banyak dimanfaatkan dalam teknologi modern seperti sensor tekanan, transducer ultrasonik, penggerak presisi atau aktuator, dan bahkan pada korek api gas. Di mana mekanisme kerja dari piezoelektrik ini didasarkan pada distorsi distorsi kisi kristal ketika menerima tekanan, di mana pergeseran pusat, muatan positif atau kation dan negatif atau anion menciptakan dipolistik internal yang termanifestasi sebagai tekanan listrik pada permukaan material. Nah, sebaliknya, ketika medan listrik eksternal diberikan atau diterapkan pada piezoelektrik ini, dipol-dipol ini akan berorientasi ulang hingga menyebabkan kristal mengalami deformasi fisik berupa pemuaian atau penyusutan. Selanjutnya merupakan prinsip kerja dari alat piezoelektrik ini, di mana dapat dilihat seperti gambar yang ada di layar. Piezoelektrik mampu mengubah energi getaran mekanik menjadi listrik melalui sifat alaminya yang unik ini. Di mana ketika material piezoelektrik seperti kristal kuarsa atau keramik PZT mengalami getaran atau tekanan dinamis, struktur kristalnya yang asimetris mengalami deformasi. Nah, deformasi ini dapat menyebabkan pergeseran muatan positif dan negatif dalam isi kristal, sehingga menghasilkan polaritas listrik internal. Akibatnya, muatan listrik terinduksi pada permukaan material, menciptakan beda potensial yang dapat dialirkan melalui elektroda yang terpasang nantinya. Di mana semakin besar frekuensi dan amplitudo getaran, maka semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan nantinya. Selanjutnya merupakan pemanfaatan piezoelektrik sebagai sumber energi alternatif, di mana piezoelektrik ini telah menjadi salah satu teknologi yang menjanjikan dan menguntungkan dalam pengembangan sumber energi alternatif, terutama karena sifatnya, yaitu kemampuannya mengubah energi mekanik yang terbuang di lingkungan menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan. Prinsip kerjanya yang sederhana namun efektif ini memungkinkan pemanen energi dari berbagai sumber getaran dan tekanan mekanik seperti langkah kaki manusia, getaran kendaraan, aliran air, atau bahkan gelombang suara. Nah, salah satu keunggulan teknologi piezoelektrik ini sebagai sumber energi alternatif adalah kemampuannya bekerja pada skala yang beragam, mulai dari aplikasi mikro seperti sensor microbubble hingga skala besar seperti pembangkit listrik yang ada di area publik. Berikut ini merupakan beberapa pengaplikasian piezoelektrik sebagai sumber energi alternatif. Yang pertama, ada pada pembangkit listrik dan getaran dan tekanan. Yang kedua, perangkat elektronik atau portable. Yang ketiga, energi dan lingkungan. Yang keempat, aplikasi medis atau wearable. Dan yang kelima, penggunaan di dalam industri dan militer. Selanjutnya merupakan pemanfaatan piezoelektrik dalam speed bump, di mana seperti yang kita ketahui bahwa speed bump adalah gundukan yang berada di jalan yang dirancang untuk memperlambat kecepatan kendaraan. Nah, alat ini dipasang melintang pada jalan, terutama di area yang memerlukan pengendalian kecepatan, seperti jalan perumahan, area parkir, atau jalan lingkungan. Tujuan dipasang sistem speed bump ini adalah untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan memaksa pengemudi untuk mengurangi kecepatan kendaraannya. Di mana
Speed bump yang dilengkapi dengan teknologi piezoelektrik ini merupakan salah satu inovasi cerdas dan menguntungkan dalam memanfaatkan energi yang terbuang pada kendaraan yang melintas. Ketika kendaraan melewati speed bump piezoelektrik ini, berat kendaraan akan menekan pelat khusus yang berisi material piezoelektrik seperti keramik PZT atau komposit polimer lainnya. Nah, tekanan ini menyebabkan deformasi pada material piezoelektrik yang kemudian menghasilkan energi listrik melalui efek piezoelektrik langsung. Nah, implementasi sistem piezoelektrik ini telah diuji di berbagai lokasi yang strategis seperti area parkir, jalan tol, atau pintu masuk kawasan perkotaan, di mana sebuah speed bump dapat menghasilkan 5-5 watt per kendaraan tergantung dari berat kendaraannya. Yang berarti jika speed bump di lokasi dengan lalu lintas yang padat, misalnya dengan 1.000 kendaraan per jam yang melintasnya, dapat menghasilkan puluhan kilowatt per hour energi per harinya. Di mana hal ini sangat merupakan inovasi yang sangat cerdas dan sangat menguntungkan untuk dikembangkan. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Dan analisis dan pembahasan akan dilanjutkan oleh saya. Next. Nah, yang pertama adalah metode perancangannya dari speed bump menggunakan piezoelektrik. Nah, tujuan utama dari metode ini merupakan untuk memanfaatkan energi mekanik yang selama ini terbuang sia-sia saat kendaraan melintasi polisi tidur atau speed bump. Kemudian dapat dikonversi menjadi energi listrik yang bersih dan juga ramah lingkungan menggunakan teknik dari piezoelektrik itu sendiri. Nah, metode perancangan ini dibagi ke dalam 3 tahap utama. Yang pertama yaitu desain modul piezoelektriknya, kemudian yang kedua integrasi sistem pada speed bump-nya, dan yang terakhir adalah manajemen energinya yang agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Oke, next. Nah, kemudian desain modul piezoelektrik ini merupakan komponen fundamental yang akan menentukan seberapa besar dan efisien energi yang dapat dikonversi dari tekanan kendaraan. Dalam perancangan ini digunakan bahan piezoelektrik berbentuk disc berdiameter 35 mm. Nah, setiap disc ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan tegangan ketika diberikan tekanan mekanis secara vertikal yang timbul dari beban kendaraan yang melintasi dari speed bump itu sendiri. Nah, kemudian disc piezoelektrik ini disusun dalam konfigurasi rangkaian seri dari paralel dalam hal keluaran tegangan, sebagaimana telah diungkapkan dalam penelitian terdahulu yaitu oleh Agus Kiswantono dan Hadi Irwan yang menyatakan bahwa konfigurasi seri mampu menghasilkan rata-rata tegangan sebesar 4,766 volt dibandingkan yang paralel itu 4,612 volt pada penelitian tersebut. Nah, pemilihan konfigurasi ini penting karena sistem energi piezoelektrik cenderung menghasilkan tegangan dan arus yang kecil, sehingga penggabungan secara seri ini memberikan peluang lebih besar untuk memperoleh tegangan yang dapat digunakan secara praktis. Nah, modul piezoelektrik ini juga tidak hanya terdiri atas disk itu, tetapi juga dilengkapi dengan pegas tekan sebagai media penerus gaya tekan dari kendaraan. Nah, pegas itu digunakan untuk memastikan bahwa tekanan yang diterima oleh disk elektrik bersifat langsung dan juga vertikal, sekaligus berfungsi mengembalikan posisi sistem ke keadaan semula setelah dilalui kendaraan. Adapun spesifikasi dari pegas tekan ini sendiri yaitu berdiameter luar 18 mm. Nah, kawatnya itu sendiri diameternya 1,5 mm dan juga panjang kawatnya 4,5 cm. Nah, next. Next. Oke, kemudian yang kedua yaitu integrasi piezoelektriknya di dalam speed bump. Nah, tahap ini adalah tahap pengintegrasian modul piezoelektrik ke dalam struktur speed bump yang merupakan tempat aplikasi utama dari sistem ini. Integrasi dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa modul dapat bekerja optimal dan di dalam kondisi jalan sebenarnya tanpa mengalami kerusakan akibat beban dinamis dari kendaraan bermotor. Nah, struktur utama speed bump ini dibuat dari kayu ulin, sebuah material lokal yang kuat dan juga tahan terhadap cuaca serta mampu menahan beban berat secara berulang.
Rangka speed bump ini dibuat menyerupai kontur polisi tidur pada umumnya dengan panjang 2,7 meter dan kemiringannya sekitar 23 derajat agar tetap nyaman dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, modul piezoelektrik ini ditempatkan di dalam struktur speed bump, tepat di bawah permukaan atas untuk menghindari kontak langsung antara piezoelektrik dan juga beban kendaraan. Digunakan penampang pelindung dari papan kayu yang kuat. Pelindung ini berfungsi mendistribusikan tekanan kendaraan secara merata ke seluruh modul piezoelektrik di bawahnya. Penambahan lapisan busa atau gabus atau juga styrofoam sebagai bantalan dasar ini juga diperlukan untuk menjaga posisi dis serta menyerap gaya sisa dari benturan kendaraan. Adapun penelitian terdahulu yaitu Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2023 juga menekankan pentingnya pengamanan sensor piezoelektrik dari tekanan berlebih atau benturan langsung agar usia pakainya itu lebih lama dan juga lebih efisien. Maka desain struktur speed bump bukan hanya memprioritaskan pengumpulan energi, tetapi juga aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Nah, integrasi ini menciptakan sistem semi permanen yang bisa diaplikasikan pada jalur padat kendaraan seperti gerbang kampus, kawasan komersial, ataupun jalan lingkungan dengan efisien pengumpulan energi yang tinggi berdasarkan frekuensi kendaraan yang melintasi. Next. Nah, kemudian yang ketiga merupakan manajemen energinya agar dapat dimanfaatkan. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh sistem piezoelektrik ini bersifat intermittent, fluktuasi, dan juga kecil dalam besarannya, sehingga memerlukan manajemen yang tepat sebelum dapat digunakan atau disimpan. Untuk itu, tahap ini melibatkan penggunaan rangkaian penyearah atau yang biasa disebut sebagai rectifier, kapasitor, dan juga sistem penyimpanan daya atau juga baterai. Rangkaian penyearah, khususnya jembatan dioda atau bridge rectifier, digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik AC yang dihasilkan oleh modul piezoelektrik menjadi tegangan searah DC yang lebih mudah untuk disimpan dan juga digunakan oleh perangkat elektronik. Nah, setelah melalui proses penyearahan, tegangan akan disalurkan ke kapasitor sebagai tempat penyimpanan awal energi. Kapasitor ini memiliki fungsi ganda sebagai penyaring lonjakan tegangan dan juga sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum energi disalurkan ke beban akhir seperti lampu LED, sensor IoT, ataupun untuk mengisi baterai cadangan. Nah, dalam pengembangannya ini, sistem ini dapat diintegrasikan dengan microcontroller sebagai pengatur distribusi energi. Misalnya untuk mengatur kapan energi itu dapat disalurkan ataupun dapat dialihkan ke penyimpanan cadangan. Nah, selain itu, perhitungan total energi yang dihasilkan berdasarkan intensitas kendaraan yang lewat itu telah dilakukan pada penelitian terdahulu yaitu oleh Fitriani dan kawan-kawan di tahun 2023 yang menyebutkan bahwa mobilitas kendaraan sebanyak 5.000 per hari itu dapat menghasilkan energi hingga sebesar 2,48 kilowatt per hari. Data ini menegaskan bahwa dengan manajemen energi yang tepat, sistem ini berpotensi menjadi pembangkit listrik mikro skala kawasan yang dapat diandalkan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya mengenai pembahasan. Yang pertama akan dibahas mengenai mekanisme konversi energi piezoelektrik, di mana teknologi piezoelektrik ini memanfaatkan efek piezo, yaitu kemampuan material tertentu untuk menghasilkan muatan listrik saat dikenai tekanan mekanis. Nah, dalam konteks speed bump, energi kinetik dari kendaraan yang melintas menciptakan deformasi pada modul piezoelektrik yang kemudian dikonversi nantinya menjadi energi listrik. Nah, efisiensi konversi energi ini sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk resonansi frekuensi, ketahanan material, dan konfigurasi sirkuit. Nah, konfigurasi seri pada modul piezoelektrik ini terbukti lebih efektif dalam menghasilkan tegangan atau output yang lebih tinggi. Yang krusial mengingat tegangan dan arus yang dihasilkan sistem ini cenderung lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah mengenai faktor penentu efisiensi sistem, di mana tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa resonansi frekuensi itu mempengaruhi konversi energi dari energi mekanis ke energi listrik yang dihasilkan, di mana resonansi frekuensi ini adalah kesesuaian antara frekuensi alami modul piezoelektrik dan frekuensi getaran dari beban kendaraan yang sangat menentukan efektivitas dari konversi energi listrik tadi.
Yang kedua, faktor kedua yang menentukan efisiensi sistem adalah ketahanan material, di mana pemilihan material piezoelektrik yang kuat dan tahan lama seperti PZT atau PVDF fleksibel itu memastikan stabilitas dan kinerja jangka panjang. Selanjutnya, faktor penentu yang ketiga yakni konfigurasi sirkuit, di mana konfigurasi rangkaian seri itu dipilih karena dapat menghasilkan output tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konfigurasi paralel, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sehingga untuk mengoptimalkan efisiensi sistem ini, digunakanlah konfigurasi sirkuit yakni rangkaian seri untuk menghasilkan daya listrik yang lebih tinggi. Selanjutnya faktor keempat yang menjadi penentu efisiensi sistem yakni transmisi mekanis, di mana kualitas transmisi kanan mekanis dari kendaraan ke modul piezoelektrik ini berperan penting dalam meminimalkan kehilangan energi, sehingga konversi energi dapat secara optimal dilakukan dari tekanan mekanis menjadi energi listrik tanpa ada kehilangan energi yang terjadi. Selanjutnya adalah potensi output daya dan integrasi sistem, di mana sistem piezoelektrik ini memiliki potensi untuk menghasilkan output daya listrik yang signifikan, terutama di lokasi dengan lalu lintas kendaraan yang intensitasnya cukup tinggi. Integrasi dengan teknologi elektronik canggih dapat lebih lagi meningkatkan efisiensi dari konversi energi tadi, di mana berdasarkan penelitian penelitian oleh Fitriani et al. Di tahun 2023 diketahui bahwa dalam per hari jika ada 5.000 kendaraan yang melintas, ambang batas lalu lintas yang direkomendasikan untuk output energi optimal 5.000 kendaraan per hari ini dapat menghasilkan sekitar 2,48 kilowatt per harinya, di mana ini adalah suatu keunggulan yang dapat kita dapatkan melalui konversi energi mekanis tadi dari kendaraan yang melintas menjadi energi listrik terbarukan tanpa harus membakar sumber energi fosil yang saat ini semakin menipis dan dapat menimbulkan efek polusi. Penggunaan bahan piezoelektrik ini seperti BZT dapat meningkatkan efisiensi konversi. Selain itu, integrasi dengan sistem elektronik canggih seperti boost converter dan superkapasitor itu dapat mengurangi kehilangan energi dan menstabilkan output daya yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan struktur multilayer atau susunan lapisan tipis juga dapat meningkatkan output energi dengan menyerap getaran dalam rentang frekuensi yang lebih luas. Selanjutnya adalah keandalan dan durabilitas jangka panjang. Nah, keandalan sistem piezoelektrik dalam jangka panjang ini sangat krusial, terutama karena terpapar beban dinamis dan kondisi lingkungan yang ekstrim, sehingga pemilihan material dan desain struktural yang tepat adalah menjadi fondasi utama untuk pembuatan atau perancangan modul piezoelektrik ini. Di mana struktur utama yang digunakan yaitu kayu ulin sebagai struktur utamanya diharapkan memberikan kekuatan dan ketahanan yang unggul terhadap cuaca tropis, terutama di Indonesia. Yang kedua, proteksi tambahan. Penambahan bantalan elastis dan pelindung permukaan seperti resin epoksi tahan UV direkomendasikan untuk meminimalkan kerusakan dan memperpanjang masa pakai sistem. Yang terakhir adalah hubungannya dengan durabilitas material. Nah, material yang dipilih itu PZT atau golongan material keramik karena memiliki kemampuan dengan kekakuan yang baik. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kurva tegangan regangan material itu memiliki perubahan panjang atau regangan yang cukup rendah dibandingkan material-material teknik lainnya. Hingga dapat disimpulkan bahwa material PZT atau golongan keramik ini memiliki kekakuan yang tinggi sehingga tidak mudah mengalami perubahan dimensi dan bentuk ketika diaplikasikan. Baik, selanjutnya adalah potensi kontribusi terhadap sistem energi nasional, di mana penerapan sistem piezoelektrik ini secara luas berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem energi nasional, mendukung konsep desentralisasi energi dan kota pintar, di mana diperkirakan bahwa
aplikasi skala besar di area perkotaan dapat menghasilkan hingga ratusan megawatt per tahun. Sistem ini sangat cocok sebagai pembangkit listrik mikro yang mendukung elektrifikasi lokal dan pasokan darurat, selaras dengan tujuan pembangunan energi terbarukan. Nah, pemerintah juga dapat mendukung adopsi teknologi ini melalui insentif fiskal atau kebijakan subsidi pemasangan di wilayah padat kendaraan, sehingga memperkuat ketahanan energi lokal dan mengurangi beban listrik utama. Karena lewat listrik yang dihasilkan dapat diaplikasikan untuk penerangan-penerangan jalan. Berikut ini adalah grafik kepadatan kendaraan di setiap daerah, mulai dari area residensial, pusat komersial, jalan tol, hingga perkotaan yang padat kendaraan. Baik, pembahasan yang terakhir mengenai peran dalam energi bersih dan keberlanjutan. Nah, teknologi piezoelektrik ini adalah solusi inovatif yang mendukung pengembangan energi bersih dengan memanfaatkan energi mekanik yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi gas atau karbon di udara. Nah, yang pertama, bebas emisi. Kenapa dikatakan bebas emisi? Karena cara kerja dari modul piezoelektrik ini adalah mengubah tekanan menjadi listrik tanpa membutuhkan pembakaran atau konversi. Mengapa disebut sebagai sistem ekonomi sirkular? Karena dikembangkan menggunakan material yang tahan lama, dapat didaur ulang dan ramah lingkungan, sehingga mengurangi limbah elektronik dan mendukung keberlanjutan. Selanjutnya adalah integrasi infrastruktur, karena dapat diterapkan pada infrastruktur existing tanpa perubahan yang besar, sehingga fleksibel dan efisien untuk pengembangan kota pintar. Yang terakhir, peran piezoelektrik ini juga berperan dalam partisipasi publik, di mana setiap kendaraan yang melintas itu berkontribusi pada produksi energi, sehingga menjadikan sistem ini menjadi pembangkit terbarukan yang berbasis partisipasi oleh masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikut merupakan kesimpulan dan rekomendasinya. Boleh next. Jadi, kesimpulannya yang pertama itu adalah piezoelektrik bekerja dan mengkonversi energi mekanik atau tekanan dari tekanan atau getaran menjadi energi listrik melalui deformasi struktur kristal asimetrisnya. Efektivitas efektivitasnya dalam aplikasi speed bump ditunjukkan oleh kemampuan sistem menghasilkan tegangan listrik, terutama ketika disk piezoelektrik disusun secara seri untuk meningkatkan output. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa dengan frekuensi kendaraan yang tinggi, sistem dapat menghasilkan energi hingga 2,48 kWh per hari. Efisiensi konversi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti resonansi frekuensi, konfigurasi rangkaian, dan kualitas material piezoelektrik seperti BZT atau PVDF. Terus yang kedua, desain speed bump kayu ulin digunakan sebagai struktur utama karena kekuatan dan ketahanannya terhadap cuaca. Modul piezoelektrik dilindungi dengan bantalan elastis dan pelindung permukaan untuk mengurangi risiko kerusakan akibat beban dinamis kendaraan. Material seperti PZT dan PVDF dipilih berdasarkan koefisien piezoelektrik dan fleksibilitasnya. Kombinasi struktur komposit dan lapisan pelindung tambahan seperti resin epoksi dapat meningkatkan durabilitas sistem dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir ada penggunaan material piezoelektrik dalam speed bump memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena teknologi ini bebas emisi dan memanfaatkan energi mekanik yang terbuang. Sistem ini mendukung prinsip energi terbarukan dan sirkular ekonomi dengan material yang tahan lama dan dapat daur ulang. Selain itu, piezoelektrik tidak memerlukan proses pembakaran atau bahan kimia berbahaya sehingga ramah lingkungan. Boleh next. Lalu ini merupakan rekomendasi yang pertama, melakukan pengujian jangka panjang pada prototipe nyata. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi dengan kombinasi PVDF dan Bush converter. Lalu yang ketiga, mengkaji biaya pemasangan dan potensi integrasi dengan sumber energi lain. Boleh next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.